Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang keempat dengan judul Teknik Penguasaan Tata Bahasa, Penyusunan Kalimat Menjadi Paragraf, Diksi, dan Tanda Baca. Saya dengan Husnul Khotimah, Nuriska Umami, dan juga Rifdatus Salasa Safina akan mempresentasikan dengan judul tersebut. Poin yang pertama, penguasaan bahasa. Dalam penyusunan sebuah kalimat, tentulah kita harus memahami apa itu penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa ialah suatu bentuk kemampuan dari seseorang dalam memilih dan menentukan suatu kaidah kebahasaan yang memiliki tujuan untuk memahami suatu konsep ataupun materi. Dan hal ini juga biasa digunakan untuk berkomunikasi antar sesama baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Poin yang kedua, jenis-jenis kalimat. Di dalam sebuah paragraf terdapat beberapa jenis-jenis kalimat. Di antaranya adalah kalimat biasa. Kalimat biasa adalah kalimat yang tidak terikat dengan kalimat-kalimat yang memiliki unsur resmi. Kalimat biasa meliputi kalimat perintah biasa, kalimat tanya biasa, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat paralel. Kalimat paralel adalah kalimat yang menggunakan dua kalimat yang sama di dalam sebuah paragraf dengan cara berurutan dan dengan kebahasaan yang sama juga. Kemudian kalimat periodik. Kalimat periodik adalah kalimat yang lebih mengutamakan penggunaan kalimat tambahan dan tidak langsung merujuk kepada inti dari sebuah paragraf. Hal itu memiliki tujuan dari seorang penulis untuk menarik perhatian pembaca. Kalimat yang terakhir adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kosakata baku. Kalimat ini dapat dikatakan sebagai kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca, sebab kalimat efektif juga disusun sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku dan langsung merujuk kepada inti dari sebuah paragraf. Poin yang ketiga, teknik penyusunan paragraf. Untuk menyusun sebuah paragraf, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Syarat yang pertama, kesatuan. Paragraf harus memperhatikan maksud yang jelas, yang biasanya terdapat suatu topik atau kalimat utama. Syarat yang kedua, kepaduan. Paragraf yang baik harus memperhatikan hubungan antar kalimat yang erat. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat yang loncat-loncat, maka paragraf tersebut tidak koheren atau tidak padu antar kalimat yang satu dengan yang lainnya. Langkah selanjutnya menciptakan kepaduan antar kalimat supaya lebih jelas dan benar. Syarat yang ketiga, kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulangan-pengulangan atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Kemudian, syarat yang terakhir adalah urutan. Hendaknya urutan dalam paragraf saling berkesinambungan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Husnul. Selanjutnya yaitu komponen paragraf. Komponen yang pertama berupa ide pokok yang dinyatakan dalam kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan ide pokok. Semua penjelasan harus mengacu kepada kalimat topik. Apabila kalimat topik masih bersifat umum, perlu dikembangkan dalam pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Yang kedua, komponen yang berupa ide penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi ide penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat topik sehingga terdapat kesatuan dan kepaduan paragraf. Kalimat penjelas dapat berubah rangkaian detail, contoh-contoh, atau fakta-fakta yang dapat digunakan untuk memperjelas kalimat topik. Kalimat-kalimat penjelas tersebut hendaknya disusun dengan urutan-urutan logis. Selanjutnya yaitu pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan dan pemakaian kata oleh pengarang dengan mempertimbangkan aspek makna kata, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Diksi menurut Ente. Diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dicatakan dalam pola suatu kalimat.
Diksi menurut Widya Martaya, yang menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan pembaca atau pendengar. Diksi menurut Keraf, yang pertama, diksi atau pilihan kata mengandung pengertian kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat. Pilihan kata yaitu kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Yang ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan penguasaan sejumlah besar kosakata bahasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diksi. Yang pertama, denotasi, yaitu konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjuk pada konsep referen atau ide. Denotasi juga merupakan definisi utama suatu kata sebagai lawan daripada konotasi atau makna yang ada kaitannya dengan itu. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Konotasi yaitu suatu jenis arti kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, nilai tertentu. Konotasi juga merupakan kesan dan biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping definisi utamanya. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Ketiga, kata abstrak, yaitu kata yang mempunyai referensi berupa konsep. Kata abstrak digambarkan karena referensinya tidak bisa diserap dengan panca indera manusia. Kata-kata abstrak menunjuk kepada kualitas, yaitu panas, dingin, baik, dan buruk. Pertalian yang terdiri dari kuantitas, jumlah, dan tingkatan. Dan pemikiran yang terdiri dari kecurigaan, penetapan, dan kepercayaan. Yang keempat yaitu kata konkret, yaitu kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat secara langsung oleh satu atau lebih dari panca indera. Kata-kata konkret menunjuk kepada barang yang aktual dan spesifik dalam pengalaman. Kata konkret digunakan untuk menyajikan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca yang melebihi kata-kata lain. Selanjutnya yaitu kata umum. Kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum yang menunjukkan kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Kata khusus yaitu kata-kata yang mengacu kepada pengarahan yang khusus dan konkret. Kata khusus juga memperlihatkan kepada objek yang khusus. Selanjutnya yaitu kata ilmiah, kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Kata populer yaitu kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar atau orang kebanyakan. Selanjutnya jargon yaitu kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Kata slang yaitu kata-kata non-standar yang informal yang disusun secara khas, bertenaga dan jenakah yang dipakai dalam percakapan. Kata slang juga merupakan kata murni. Kata asing yaitu unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Kata serapan yaitu kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh kalimat diksi. Yang pertama, seorang anak perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kata mati lebih tepatnya untuk binatang, maka sebaiknya diganti dengan kata wafat atau meninggal. Yang kedua yaitu, dia selalu mengacuhkan janji kepada kami. Mungkin kata mengacuhkan itu diganti yang lebih tepat dengan kata mengabaikan. Selanjutnya yakni pengertian tanda baca.
Tanda baca yaitu simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Selanjutnya adalah macam-macam tanda baca. Yang pertama, tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi, Bibi tinggal di Jakarta, tanda titik. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 20.26.06 atau dibaca dengan pukul 20:26 menit 6 detik. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. 2.21.20 jam atau dibaca 2 jam, 21 menit, 20 detik. Yang keempat, tanda titik digunakan di antara nama penulis dan judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contoh, Bagus, Merari, 1990, Aku dan Dia, Walter Freden, 2, Balai Pustaka, Yang kelima, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya. Contoh, negara itu berpenduduk 200.000 orang atau dibaca dengan 200.000 orang. Yang keenam, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan tabel dan sebagainya. Contoh, acara kunjungan Zain Malik tanpa adanya tanda titik. Yang kedua yakni tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya pergi ke pasar membeli sayur, buah, dan ikan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau kamu hadir, saya juga hadir di acara itu. Yang ketiga, koma dapat digunakan di belakang keterangan dan terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Contoh, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. Yang kedua, tanda titik koma dapat digunakan untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang setara yang di dalam kalimat majmuk. Contoh, ibu mengurus tanamannya di kebun, kakak sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama nabi, saya sendiri sedang belajar. Selanjutnya adalah tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata yang memerlukan peran. Contoh, ketua, 2, Haidar, wakil, 2, Mukti. Yang kedua, tanda titik 2 digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ardi, 2, Assalamualaikum, Bagus, 2, Waalaikumsalam. Yang ketiga, tanda titik 2 digunakan untuk teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ali, 2, jangan lupa makan, Mukti, 2, siap kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka, silahkan. Tanda hubung.
Satu, tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Yang kedua, tanda hubung yang menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian tanggal. Contoh, pemimpin 26/06/2020. Yang ketiga, ada tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak berulang-ulang dan kemerah-merahan. Kemudian ada tanda pisah. Satu, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai. Contoh, 2001 sampai 2003. Tangerang sampai Sidoarjo. Tanda tanya. Satu, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan ia pulang? Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan. Contoh, dia dilahirkan pada tahun 1999. Tanda seru. Tanda seru digunakan setelah ungkapan yang berupa seruan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk kalimat yang terputus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contoh, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, film Habibie dan Ainun merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Tanda petik tunggal. Satu, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Contoh, tanya Aldi, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, feedback, balikan. Tanda kurung. Satu, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK atau daftar Islam kegiatan kartu itu. Yang kedua, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contoh, faktor produksi menyangkut masalah A, alam, B, tenaga kerja, dan C, modal. Tanda kurung siku. Satu, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai tambahan atas kesalahan di naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35-38, perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwim. Contoh, tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Tanda penyimpang atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, malamlah tiba. Apostrof lah sama dengan telah. Dari presentasi tadi, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah penguasaan bahasa merupakan suatu bentuk kemampuan seseorang dalam merangkai sebuah kata untuk melakukan komunikasi baik secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Sehingga makna dari kalimat yang diutarakan tersebut dapat mudah dimengerti dan dipahami. Dalam penulisan sebuah kalimat, sangatlah penting dalam memperhatikan jenis kalimat dan tanda baca yang tepat. Kemudian, dalam membentuk kalimat dalam suatu paragraf, kita juga harus memperhatikan 4 syarat dari sebuah kalimat, di antaranya yakni kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan juga urutan. Kemudian, diksi adalah pemilihan atau pembentukan kata yang memperhatikan makna kata. Makna kata terbagi menjadi 2,
Di antaranya adalah makna konotatif dan makna denotatif. Diksi juga bisa dikatakan memiliki fungsi untuk mengutarakan gagasan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, memperhatikan penggunaan tanda baca pada sebuah paragraf sangatlah penting. Untuk itu, sebelum menggunakan tanda baca, hendaknya kita mempelajari dan memahami kapan dan di mana tanda baca itu digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan diutarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.